أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus jamaah majelis taklim Fitra Senayan yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa menuntut ilmu melalui fasilitas online YouTube di Al-Azifi Channel dan di Instagram di sp.bawazir, yang mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan sebuah sabab datangnya keberkahan dalam hidup kita, insyaallah. Nanti mudah-mudahan pada maghrib juga nanti kita akan melaksanakan kegiatan live streaming rutin kajian di Majelis Ta'lim Al-Azifi dari Yayasan Imam Malik bin Anas, kitab Fawaidul Fawaid, insyaallah. Baiklah jemaah Allah muliakan, solusi judul yang diberikan pada perjumpaan kali ini, yakni kita menginginkan betul-betul berilmu dalam hal ini. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala berikan ujian di atas muka bumi ini, ujian yang bisa menjadi rahmat buat orang-orang yang beriman, tapi azab untuk orang-orang kafir. Ya, apapun yang kita rasakan sekarang, mudah-mudahan menjadi sebuah ujian karena kebaikan kita di atas ujian tersebut. Perlu ada solusi, perlulah. Ya, orang dilarang sholat di masjid, gimana nggak ada solusinya? Ya solusinya sholat di rumah. Orang di lockdown kok, ya solusinya apa? Coba bermuamal dari rumah. Ya, walaupun memang penting sekali yang lockdown ini memfasilitasi orang yang di lockdown untuk tahu bahwa kita bekerja sama dalam hal ini. Ya, karena dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19 ini, yang kita ketahui bahwa memang sudah dampak bahayanya menyebar di seluruh dunia. Iya, perlu diketahui bahwa penyebab kerusakan itu karena ulah tangan kita sendiri. Keumuman dalil ketika Allah berfirman menjelaskan tentang bahayanya menyimpang dari syariat. Surat An-Nisa ayat 115 itu, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul, ba'da ma tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda maknanya al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Yang halal jelas, yang haram pun jelas, antara halal dan syubhat. Sudah bayanatil hukum, lah hukum telah dijabarkan. Sudah tahu ini halal, ini haram, ini syubhat. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, malah yang diikuti jalan yang orang beriman enggak lakukan, Rasul enggak contohkan. Wali mata walakan, kebalikan dia sejauh mungkin. Terjadi pemalingan. Nah, di bahasan kita ini sekedar mengingatkan, Ustaz pernah nyampaikan di beberapa kajian tentang hadis riwayat Abi Daud dari sahabat Abdullah bin Umar ketika disampaikan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar
wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Ya, Nabi mengatakan kalau seandainya kalian sudah terbiasa berjual beli, bermuamalah bisnis dengan cara ribawi, ya, akhadtum ajnabal baqar, ya, kesalahan yang kedua kau mengikuti orang-orang yang tak jelas untuk diikuti, seperti orang yang megang buntut sapi. Raditum bizar'i, enjoy dengan bercocok tanam, artinya yang kalian tahu cuma hidup ini buat kerja saja. Taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad, hilang manfaat buat banyak orang. Sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan turunkan ujian, kegelapan dalam hidup, kesesatan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti kan solusinya apa? Agama, ya. Agama merupakan sebuah solusi. Nah, ini yang ingin kita bahas. Solusi yang seperti apa? Jujur kata ulama, manakala tangan-tangan yang mengubah kemurnian Islam telah diulurkan sehingga mengotori agama, merusak keindahannya, maka pemurnian dan penyaringan ajaran Islam dari setiap hal yang menyusup masuk kepadanya merupakan salah satu kewajiban yang paling wajib selama kebenaran yang dengannya Allah mengutus Nabi dijamin kekekalan hingga hari kiamat yang Allah berikan jaminan tentunya. Ini satu bukti bahwa adanya keterpanggilan orang untuk memurnikan agamanya. Paling tidak pakai bahasa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari yang namanya api neraka. Ya, walaupun mungkin memang kabar Nabi juga mengatakan Allah akan mengutus ala kulli ra'si mi'atin amah mayujadidu dinahum. Setiap 100 tahun Allah akan turunkan orang yang mujaddid, membaguskan agama, mentasfiyah, ya, mengembalikan fitrah. Ada sebuah riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini berkhutbah, diriwayatkan dari Iyad bin Himar al-Mujashih. Ya. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Ketika Rasul pernah bersabda dalam khutbahnya, ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma allamani yawmi hadha. Kata Rasul di mukaddimahnya ini, ala inna rabbi, sesungguhnya Rabb yang menciptakan diriku, amaroni, memerintahkan aku, an u'allimakum, untuk mengajarkan kepadamu, ma jahiltum, yang kamu tidak tahu, mimma alamani yawmi hadha, dari apa yang telah diajarkannya kepadaku pada hari ini. Jadi memang Nabi sendiri kabarkan Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Apa kata beliau? Yakni kullu malin nahaltuhu abdan halal. Allah berfirman dalam diskusi, beliau sampaikan, kullu malin nahaltuhu abdan halal. Setiap harta yang kuberikan kepada seorang hamba adalah halal baginya. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Nabi pun kabarkan hadis qudsi lain mengatakan bahwa Allah berfirman, sesungguhnya aku khalaqtu ibadi, menciptakan hamba-hambaku, hunafa'a kullahum, dalam kondisi lurus Islam semuanya. Ya, kita tahu ya bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang lahir dalam kondisi Islam. Wa innahum atathum syayatin. Kemudian datanglah setan. Para setan ini fajtalathum an dinihim, membuat mereka tergelincir keluar dari agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Setan ini mengajarkan kepada mereka untuk mengharamkan yang kuhalalkan. Wa amaratum ayyusriku bi ma lam unzil bihi sultanan. Dan mengajarkan mereka berbuat syirik sementara aku tidak pernah perintahkan mereka melakukannya. Wa innallaha nazara ila ahlil ardi famaqatahum. Kemudian Allah melihat penduduk bumi,
Kemudian Allah murka kepada mereka. Siapa mereka? Arabahum, orang Arab. Ajamahum, selain Arab. Illa baqaya min ahlil kitab, kecuali yang tersisa dari ahlul kitab. Siapapun. La farqa baina arabiyyin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada beda antara orang Arab dengan orang biasa kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jelas ya, Nabi diutus karena kondisi manusia saat itu seperti itu. Padahal Allah sudah katakan, Allah menjelaskan, kullu malin nahaltu abdan halal. Pokoknya kalau harta yang kuberikan dengan cara mereka bekerja, bertani, beternak, berdagang, dan di atas manhaj yang betul, syariat yang tak dilanggar, halal. Halal. Barangnya halal, caranya halal, dikonsumsi sama orang yang halal. Kemudian wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum. Aku ciptakan yang namanya makhluk manusia, hamba-hambaku ini kullahum, yakni semua mereka adalah hunafa, hanif, lurus. Hunafa hanif, lurus. Dia orang-orang Islam. Sering disampaikan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap yang lahir itu adalah Islam. Sudah disampaikan, sudah. Cuma itulah yang jadi masalah. Innahum atatkum syayatin fajtalatkum an dinihim. Emang kurang ajar nih setan nih. Kerjaan dia nih. Dia yang membuat manusia tergelincir. Hawa nafsu syahwat yang manusia miliki ini membuat manusia pengen mencoba sesuatu yang belum pernah dicoba. Ya, tentu haram ya. Jadi akhirnya limited edition ya, pengen merasain sesuatu yang gak pernah dilakukan. Manusia habis sekali ini. Makanya diingetin, kalau nggak begini, waduh kacau. Manusia mana yang nggak pengen nyoba yang haram? Manusia mana yang nggak punya masa lalu? Kullu bani Adam khata, sudah fitrahnya lagi, memang setiap anak Adam itu punya salah. Makanya diutuslah Nabi itu menyelesaikan ini semua. Nah, diberikanlah solusi. Kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 256 itu, "Wa yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha." Keumuman dalil yang mengatakan "Fa yakfur bit-taghut", barang siapa yang ingkar dengan tagut. Tagut itu apa? Yang diibadahi selain Allah. "Fa yakfur bit-taghut wa yu'min billah", barang siapa yang ingkar kepada tagut, beriman hanya kepada Allah. Dan ini makna la ilaha illallah. La ilaha yakfur. Yakfur sudah. Illallah at-tasbit. Tetapkan hanya Allah. Faman yakfur bil tagut wa yu'min billah. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Dia telah berpegang dengan apa ya? Dengan tali yang kuat antara dia dengan Allah. Karena yang namanya urwatul wusqa itu kan akidah. Kita kalau mau beribadah, kalau akidah kita belum betul, ya hilanglah makna ibadah, cuma sekedar gugur kewajiban. Apalah artinya sholat yang kita lakukan kalau nggak ngefek? Apalah artinya kita menuntut ilmu kalau nggak ngefek? Ya, berapa banyak orang yang belajar ilmu pengen dibilang alim, jadi sombong, jadi keras, nggak menerima masukan. Banyak. Ya, nggak usah para tulib, para talib, para asatid, orang-orang yang dianggap pandai pun nggak mau dengar omongan orang sulit. Padahal jangan. Ya, kita ini manusia, nggak ada yang sempurna. Ya, kalau ada yang menyampaikan unsur maqala wala tanzur man qala, lihat siapa, lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, kasih alhamdulillah, jazakallah khair masukannya, terima kasih ya. Mungkin saya khilaf, ya saya minta maaf kalau saya salah. Masya Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Nggak mungkin terputus karena memang dasarnya itu. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah tadi, la ilaha illallah. Terserah, isma syi'ta ya akhi. Hidup terserah kamu, tapi tolong la ilaha illallah jangan gugur. Ya, saya sih alhamdulillah Zak. Cuma memang jujur Zak agak takut dengan virus belakangan ini. La. Bahasanya bukan takut, menghindar. Karena takut hanya kepada Allah, khaufan wa tama'an hanya milik Allah.
Ini virus COVID-19, ya, corona ini nggak ada kaitannya dengan kematian. Kematian urusan kita sama Allah. Banyak orang yang nggak kena virus saja mati. Dibikin repot, dibikin kepo kita. Udah, kembali ke sunnah Rasul. Zikir pagi petang jangan putus. Ini virus Allah yang ciptain. Walaupun mungkin wasilahnya tangan-tangan jahil yang menciptakan ini, tapi Allah yang menciptakan dasarnya. Kalau Allah sudah menciptakan makhluk, tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka itu makhluk kalau macam-macam, mana ada liwalian fakut adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang menyakiti kekasihku berarti perang melawan aku. Nabi kasih solusi, nggak ada yang susah. Habbatus sauda, sudah konsumsi. Tapi ingat, bukan habbatus sauda yang menyembuhkan kamu, Allah. Wasilahnya apa? Habbatus sauda. Wasilahnya apa? Korma ajwa 7 butir. Usah diputer-puter nyari solusi. Solusinya ya Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajis. Gigit hukum dengan gerahammu. Jangan berubah, jangan, sudah. Masya Allah. Nabi kalau sudah kasih peringatan masalah kayak begini, sampai ada sebuah riwayat dari Imam Muslim, dari Jabir bin Abdillah, dia pernah mengatakan kondisi Nabi kalau sudah menyampaikan yang hak. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu ka'annahu mungdhiru jaysh yaqul sabbahakum wa masakum wa yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yakrunu baina isbi'ain as-sababa wal wusta wa yaqul amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, dikatakan oleh Jabir bin Abdillah bahwa karena Rasulullah adalah Rasul, idza khotaba, kalau dia sudah mulai berkhutbah, ihmarat ainahu, merah matanya, wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu, kedua matanya memerah, suaranya meninggi dan semakin keras kemarahannya. Masyaallah. Ka'annahu mungdhiru jais, seperti seorang komandan perang sedang berorasi, sedang mengatur pasukannya. Yaqul sabbahakum wa masakum, sambil Nabi mengatakan musuh akan menyerang kalian di pagi hari dan sore hari. Wa yaqulu bu'istu ana was-sa'a kahatain, aku diutus dengan kiamat seperti ini. Wa yakrunu baina isbi'ai, beliau pertontonkan dua jari, as-sababa wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Wa yaqul, beliau mengatakan amma ba'du, dan selanjutnya kata Rasul, fa inna khairal hadisi kitabullah, ketahuilah sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik hidayah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah sesuatu yang datang setelah wafatnya Rasul. Wa kullu bid'atin dhalalah, tegas beliau mengatakan setiap bid'ah adalah sesat. Beliau kabarkan dengan kondisi matanya yang memerah, suaranya yang meninggi, seperti apa? Seperti orang yang mengatur pasukan. Betul-betul diatur manusia. Karena kekhawatiran tingkat tinggi pemelencengan pasti terjadi. Bahkan beliau mengatakan apa? Amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan yang Allah wahyukan. Wa khairul huda wa khairul hadi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad, di mana kita enggak perlu ucapan kecuali ucapan Allah, kita enggak perlu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ifan kita mencari petunjuk manusia, sudah. Apalagi kalau sampai kita percaya dengan sosial media, ditelan semua yang hoax, informasi-informasi dadakan.
minum ini, minum itu, makan ini, makan itu. Khalas ya akhi fillah. Nahnu muslim. Kita ini orang-orang muslim. Wa nahnu muslimun. Kita ini orang Islam. Cukup Rasul sebagai contoh. Cukup perintah Allah untuk kita. Cukup, sudah. Kita tidak butuh yang lain. Kita butuh solusi. Solusinya ini. Apa bahasa ulama? Ada 7 solusi yang ditawarkan menghadapi kondisi yang seperti ini. Yang pertama, ulama bilang istiqomah. Istiqomah dan beriltizam. Istiqomah artinya merutinkan. Ada konsistensi dalam kegiatan baik yang dirutinkan. Konsisten itu karena berilmu dengan apa yang dia lakukan, bukan ikut-ikutan. Kok kamu rutin sholat nggak bosan? Oh ya enggak lah, memang aku diciptakan buat ibadah. Kalau sampai aku nggak ibadah, Allah lecehkan dengan ayat yang mengatakan magharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Kamu apa sih manfaatnya kamu nih begini gitu? Apa sih memperdaya kamu sampai kamu nggak ibadah apa? Allah lecehkan begitu, malu saya. Istiqomah penting ini. Ibadah merontokkan dosa. As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffarat ma bainahunna idza istanibatil kaba'ir. 5 waktu dengan 5 waktu lainnya, Jumat ketemu Jumat, Ramadan ketemu Ramadan, mukaffarat ma bainahunna, ini pelebur dosa. Pelebur dosa. Idza istanibatil kaba'ir, selama tidak berbuat dosa besar. Solusinya ada. Suruh istiqomah, suruh iltizam. Ya, betul-betul memahami bahwa ada ikatan dengan ibadah yang dia lakukan. Oh, tidak semerta-merta dia mengerjakan yang seperti itu. Karena dia tahu sekali ini datang bukan dengan paksaan. Orang suruh paham nih. Karena keumuman dalil di surat Al-A'raf ayat 96 itu ya, sering lo disampaikan di sini ayat ini loh. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tuh penyebabnya, lihat tuh. Antum jamaah di Instagram isb.bawazir dan Al-Hazifi channel, buka deh Al-A'raf 96, buka. Ya, jangan cuma menyaksikan, ambil Quran, lihat. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ini janji Allah nggak mungkin bohong. La yukhliful mi'ad. Kalau seandainya seluruh masyarakat di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi. Ini tidak dari langit kita diturunkan hujan yang tak henti-henti, badai. Dari bumi pun Allah keluarkan itu yang namanya vulkanik, tektonik, badai, tsunami. Allah turunkan kerusakan dari atas maupun dari bawah. Loh kok bisa ya, kritisi imanmu. Sudah berapa banyak orang yang merusak imannya sendiri. Karena Allah nggak mungkin dusta mengatakan, kalau imanmu bagus, istiqomah dalam keimanan, wattaqau dan bertakwa dalam keistiqomahan, la fatahna alaihim, Allah nggak mungkin bohong. Mana mungkin Tuhan berdusta. Walakin kadzabu, tapi yang terjadi mereka berdusta. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan karena memang perbuatan dosa mereka inilah, maka Allah pun ambil dari mereka ini yakni rizki, hal-hal yang baik hilang sudah. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ini, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia. Tapi kebalikannya, kalau buat orang-orang kafir, lihat, kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Lihat, ya, akhirnya turun bala. Orang kaya, paling kaya, jenderal bintang 4 sekalipun, takut keluar rumah. Sama siapa? COVID-19. Nggak usah lawan pasukan yang besar-besar lah, virus Tuhan saja lawan tuh. Orang yang hartanya paling banyak sedunia, nggak berani mereka. Lihat, lawan virus pun mereka nggak berani. Mana penjilat-penjilat negara? Mana para koruptor-koruptor yang menjual negeri ini? Yang kenyang makan keringat rakyat mana? Sekarang rakyat dalam kondisi sulit, ya, terkena efek buruk kemaksiatan yang kalian lakukan. Bantu mereka, bukan suruh rakyat menyumbang, bukan. Tidak cukupkah korupsi yang kalian lakukan?
Tidak cukupkah kemaksiatan yang kalian rutinkan? Ayo dong, mumpung ada waktu. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobatlah. Kalau tidak, itu COVID-19 bakal ngetok rumah Anda. Yang dengan pintu besar yang Anda banggakan dengan ukirannya diketok nanti. Lihat. Ya, yang datang virus, orang yang sehat, orang yang olahraga rutin, suplemennya cukup, makanannya nggak tanggung-tanggung bro. 4 sehat, 5 ajib, mati. Gak ada yang nyolatin. Kain kafannya plastik resek. Ya, meskilah Allah hinakan di dunia. Kenapa? Karena perbuatannya sendiri. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami azab karena perbuatan mereka sendiri. Orang beriman gak takut. Justru dalam kondisi seperti ini dia bersyukur kepada Allah. Betul ya, ternyata Islam gak salah. Iya, Nabi cukup jadi contoh buat kita. Buat sehat ngelawan COVID-19 ini gak perlu biaya besar. Tinggal baguskan iman, tiru apa yang diperintahkan. Allah yang merekomendasi kok. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau memang nggak bisa sholat di masjid, di rumah, Islam tawarkan kok. Nggak ada masalah. Semua ada solusinya. Seperti orang yang berdiri tak mampu bisa duduk sholat. Duduk tak mampu pun bisa berbaring. Ya, Masya Allah. Artinya Islam ini solusi. Suruh istiqomah dan iltizam, merutinkan kebaikan. Iltizam bibaitikum. Mungkin rumah kita udah lama nggak ada yang baca Quran kali ya. Dibikin begini mau nggak mau kita pada ngaji di rumah tuh, lihat tuh. Walaupun lama-lama begah juga buat orang lagi di rumah, betul ya. Cuma ya mau bilang apa, memang kondisinya seperti ini. Nabi sudah katakan kalau dalam kondisi wabah seperti ini di rumah lebih baik, kata Rasul. Kita kalah sama semut. Biang semut bilang udhulu masakinakum. Kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Takut diinjak sama tentara Sulaiman. Ada bahaya di luar. Masya Allah. Yang kedua, solusi ya, dalam Islam yang kedua ini, ya kita disuruh bertobat, banyak beristighfar. Ya, keumuman dalil yang memerintahkan kita untuk ini adalah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang disuruh bertobat. Surat Hud ayat 3 itu kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Nah, ya Allah yang berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar kepada Rabb yang menciptakan kamu. Banyak maksiat kita sudah. Summa tubu ilaihi, kemudian bertobatlah. Yumati'kum mata'an hasanan ila ajali musamma. Allah bilang, aku akan selalu berikan nikmat yang baik sampai batas waktu yang dibutuhkan. Masya Allah. Wa yu'ti kulladzi fadli fadlah. Allah akan berikan manfaat buat orang yang betul-betul punya kemampuan begini. Kata Allah ancam, wa in tawallau fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Tapi kalau kalian berpaling, fa inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin kabir. Aku takut kamu akan ditimpa siksa di hari kiamat nantinya. Iya, solusinya disuruh bertobat dan beristighfar. Ayo dong, udah jangan saling menyalahkan. Ya aslih nafsak yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi dengan sendirinya. Timingnya tepat. Kita bisa belajar tetap ya sampai kita memahami, iya ya. Ini sih betul-betul Allah pengen manusia merasa rugi dengan ujian ini. Yang tadinya malas ibadah di masjid, ngeliat masjid di lockdown kayak gini loh, kayak orang bingung sedih. Ikut demo, ikut marah-marah. Wah, masjid di lockdown, kita sholat di mana? Kemarin masjid ngablak, lu nggak masuk. Masjid kebuka, selingan masuk. Masjid kebuka, kadang-kadang lupa. Azan berkumandang nggak kedengeran. Kadang kekunci baru komplain. Kemana ente dari kemarin? Ju'ilal ardu li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini masjid untuk umatku. Solusinya tetap belajar, tetap ibadah dimanapun kita berada. Ya. Jangan sampai kita nggak melakukan kebaikan, tetap lakukan kebaikan. Kemudian solusi yang ketiga dalam Islam, yakni kita disuruh tetap bersilaturahmi. Atau bersilaturahim ini ya kayak begini nih sekarang nih.
kita bisa live ya, dan kajian rutin. Cuma kita nggak bisa bertemu langsung secara fisik saja, tapi sama aja, ini kan canggih ya, Masya Allah. Ini kan live, habis ini yang mau bertanya silakan kayak ngobrol langsung. Masya Allah. Ya. Man ahabba ayubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Man ahabba ayubsata lahu fi rizqi, barang siapa yang hendak dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, diberikan umur yang panjang, falyasir rahimahu, hendaklah ia menyambung silaturahim. Falyasir rahimahu, jadi kesempatan menyambung tali silaturahim harus dong. Jangan disia-siakan, jangan. Kalian yang perlu paham. Ya, mungkin kita nggak bisa berjumpa langsung, cuma kita bisa ya via sosial media bisa. Asal jangan handphone dibuka cuma buat yang enggak. Jadi kan event yang bagus kayak begini kan kita bisa dialog, belajar ya. Bahkan kita nggak butuh biaya besar untuk begini, nggak butuh lelah, nggak butuh capek. Selesai ini kita punya waktu di rumah buat apa? Mengulang bacaan, hafalan, berolahraga atau apalah. Yang punya tanah luas, tolong jangan bengang-bengong liatin tanah doang. Tuh titipan Allah tuh. Tanamin apotek hidup. Ini hari berganti, bergulir, makin hari makin dekat sama Ramadan. Ramadan kita butuh masak, Ramadan butuh ada yang dimakan. Kalau memang nggak bisa ngebeli, paling nggak bisa nanam. Ini Indonesia. Tanam bibit dari sekarang, mau ayam, mau bebek, mau ikan. Masa yang 40 hari ke depan kita nggak paham. Bagaimana cara menyembelih hewan-hewan tersebut? Ayo dong yang cerdas dong. Ya, nanti Allah bisa murka kalau kita nggak bisa memanfaatkan nikmat tersebut. Ya, intinya sudahlah silaturahmi. Ya, kita nggak bisa ketemu sama ibu kita, Ustaz, sama orang tua kita. Kita dirantau, kita di lockdown di sebuah kota. Malis. Khalas ya, akhi. Nggak ada permasalahan. Ini kan nggak forever. Nggak selamanya. Ini cuma memutus penyebaran virus. Ya. Insya Allah, makanya kita berdoa dong, ya berdoa. Ayo kita berdoa. Minta sama Allah diselesaikan ini. Tapi dengan solusi bahwa kita juga bertobat, istighfar dan mohon ampun sama Allah. Karena apa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Udah timingnya. Para koruptor tobat. Udah para pejabat umur ente rata-rata udah kepala 5, kepala 6. Paling 2 kali pemilu lagi, tobat. Mumpung hayat masih dikandung badan, ayo. Apa yang udah aki-aki nih pada di atas nih. Jangan tentrem dapat 2,5% dari Cina. Ya tobat, tubu ilallah taubatan nasuha. Maut depan mata nih. Virus bakal nyatok kita sebentar lagi nih. Kalau kita mati dalam kondisi berbuat zolim sama bangsa ini, udah sering dibilang, negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Jadi kalau kalian pengen merusak penyebab rahmat Allah, ya hadapan sama Allah langsung. Kami rakyat dizolimin, rakyat disakitin, nggak bisa ngebalas karena memang sudah kalian kuasai semuanya. Ini negeri punya Allah, Allah yang bakal turun langsung. Ya. Bisnis kalian berantakan, ekonomi kalian digoncang sama tentara Allah yang kecil yang namanya COVID-19 itu. Minta ampun sama Allah, ahsan. Ya. Keluarin tuh uang korupsi, balikin ke rakyat. Kasih tuh masker gratis. Yang di lockdown tolong bantu tuh orang-orang kaya yang korupsi kemarin. Balikin uang rakyat. Balikin. Ya, ini cukupin mereka yang di lockdown, kesian ini. Di beberapa kota ya Allah. Yang mereka ngandelin jualan kaki lima. Gak ada yang nengok dagangan mereka. Gak boleh keluar ditangkap. Makan dari mana mereka? Gak semua rakyat ini pinter. Ada yang cerdas, bisa menanam, bisa berdagang, bisa berusaha. Tapi ada yang memang nunggu dibagi sama orang. Kesian. Jangan perbesar kezaliman di hadapan Allah. Khawatir dengan azab Allah. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Yang keempat, solusi yang keempat, yakni tawakal. Perintah untuk tawakal. Kalau sudah tawakal seringnya disampaikan berkaitan dengan burung saja. Kalau tawakal rezekinya ada. Dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis At-Tirmidzi, "Lau annakum tatawakkalu 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu khimasan wa taruhu bitana." Asal kita mau mengembalikan fitrah, lau annakum tatawakkalu haqqa tawakkulihi,
Kalau kalian mau bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Artinya apa? Meletakkan tawakal pada tempatnya. Tentu karena ketakwaan. Nah, jangan rubah fungsinya ini. Ya, kita bertakwa, kita bertawakal. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah bilang, kami akan kasih rezeki sama kamu seperti burung dikasih rezeki itu, lihat. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Allah akan berikan rezeki seperti seekor burung dikasih rezeki. Yakdu himasan wa taruhu bitanan. Terbang pagi kosong perut, pemboloknya kosong, pulang sore penuh. Burung nggak pernah nimbun beras. Itu yang namanya burung nggak pernah nimbun makanan. Dia cari, dibawa ke rumah, habis besok nyari lagi. Karena dia tahu Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Nggak ada rasa khawatir. Makanya para koruptor mudah-mudahan ngedenger nih, supaya taubat nih. Ya. Ini dunia bukan kalian yang ngatur, dunia ini punya Allah. Kita cuma dititipin sama Allah. Yang nitipin bakal nanya, ya, summa la tus'aluna yawma idzin anin na'im. Itu nikmat, Allah bakal tanya. Kalian sembunyikan, kalian simpen, ya, orang nggak boleh kebagian, lebih baik busuk nggak kemakan. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya udah, kalau memang kekeh nggak mau berubah juga, fantazir sa'ah, tunggu waktu. Ya, buat yang merasa terzolimi, berdoalah yang baik-baik sama Allah. Insya Allah tidak ada yang membahayakan. Ya, agama ini nggak mendatangkan kesulitan. Ujian nggak ada yang memporak-porandakan akidah orang-orang Islam. Ya, nggak usah takut. Besok Ramadan sebentar lagi Allah ajarkan sama kita. Ternyata betapa banyak nikmat yang Allah berikan sama orang Islam, apapun kondisinya. Kita nggak akan pernah khawatir. Allah muliakan kita insya Allah. Ya, tolong tawakal. Tapi tawakal datang dengan kebaikan. Ya, kata Allah apa? Tawakal tusyak ilaikal arzak bila ta'ab wala takalluf. Ulama pernah bilang gini, tawakul, bertawakallah kalian. Tusyak ilaikal arzak, maka rezeki akan datang padamu bila ta'abin wala takalluf, tanpa usaha, tanpa susah payah. Tapi ada kebaikan. Ya. Kita di lockdown, Ustaz, gimana? Kita nggak bakal makan. Tapi selama di lockdown, tolong baguskan agama. Karena hikmah di balik lockdown ini kan Allah pengen yang baik-baik nih. Allah pengen kita ini bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul paham. Mumpung begini kita bisa kembali mengulang hafalan-hafalan Quran kita, menambah hafalan hadis kita. Ya, coba kita live streaming begini, duduk di rumah manis dengan keluarga, dengerin ceramah yang baik-baik. Masya Allah. Nah, insya Allah jamin kemudian buat kita insya Allah. Ya. Kemudian yang kelima, yakni perintah bersedekah, berinfak, zakat. Ini solusi loh. Maka saya sering sampaikan di bahasan kajian, ya, ikutin Nabi dengan mengkonsumsi habatus sauda, makan korma ajwa 7 butir. Kemudian jangan lupa bersedekah. As-sadaqatu tudiul bala. As-sadaqatu tudiul bala. Sedekah ini tolak bala. As-sadaqatu tudiul bala. Sedekah itu tolak bala, kata Rasul. Di surat Saba ayat 39 Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin." Allah bilang huwa khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Kenapa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Karena apapun yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan, Allah yang bakal ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, Allah yang bakal ganti. Jadi bukan cuma sekedar makan korma 7 butir yang namanya ajwa setiap pagi. Yang punya uang beli korma ajwa sedekah. Bikin orang-orang yang nggak bisa beli itu juga makan.
Yang membuat kamu sembuh itu bukan kormanya, ya izin Allah dengan makan korma dan sedekah. As-sadaqatu tudiul bala, sedekah itu tolak bala. Minta Rabbanas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Iya, ada syariat yang memerintahkan seperti itu. Minta sama Allah. Buat Allah tuh gak ada yang gak mungkin. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Ya ibn Adam anfik unfik alaik, kata Rasul. Dalam Sahih Muslim itu ada hadis di mana Nabi pernah bersabda, hadis qudsi, ya ibn Adam anfik unfik alaik. Ya ibn Adam anfik unfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ini Allah yang bilang langsung. Jangan cuma minta, sebabnya dibuka. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Manusia harus paham, jangan sampai terjebak dalam kesalahan. Ini kan banyak di antara manusia yang lupa bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala menginginkan manusia berilmu dalam hal ini. Sampai betul-betul dia paham bahwa apapun yang terjadi Allah kebaikan tentunya. Ya ibn Adam anfik unfik alaik. Allah yang bilang, hai anak Adam, infakkan, Allah infakkan kamu. Kemudian sampai-sampai ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari, Nabi pernah bersabda begini. Jamaah perhatikan ya, Masya Allah, perhatikan. Nah, didengerin aja dulu, nggak perlu banyak dikomentari ya, didengarkan aja dulu. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqul al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani. Setiap pagi Allah turunkan dua malaikat kepada orang Islam yang beriman. Fayaqul ahaduhuma, di antaranya mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalfan. Ya Allah, kata malaikat yang diturunkan itu mendoakan, ya Allah tolong balas ganti orang-orang yang suka berinfak dengan yang baik. Dan yang lain pun mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Duhai Tuhan, tolong dong hilangkan rezeki bagi hambamu yang pelit, bakhil. Udah korupsi, bakhil. Udah makan uang negara, bakhil. Oh, Masya Allah. Sayang banget. Sayang sekali. Sayang sekali. Ya, kalian keruk ini bumi milik manusia yang muslim agamanya. Setelah kalian puas, aduh Masya Allah. Ya, jadi aneh. Jadi kayak orang-orang yang pada tinggal di Jakarta. Jakarta tajir, lu pada ngumpul. Jakarta banjir, lu salahin pemimpin. Sekarang Jakarta ada virus, lu balik mudik. Hei, mana manfaatmu buat Jakarta dan kota-kota di mana kau tinggal? Saatnya kau ini betul-betul menegakkan sunnah Rasul. Kalau terjadi wabah di sebuah tempat, jangan keluar. Dan jangan mendatangi tempat yang ada wabahnya. Ya orang-orang tua juga jangan panggil anak-anaknya suruh pulang kampung. Jangan. Akhirnya tertular nantinya. Sudah yang paling baik diam di tempat. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Fabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, suruh sabar, bukan malah berijtihad, masing-masing berijtihad, jangan. Dukung program pemerintah kalau sudah begini selama sesuai dengan fatwa ulama. Dan pemimpin juga perlu tahu ini rakyat juga butuh dibantu. Jangan menari-nari atas penderitaan rakyat, jangan. Perintahkan lockdown, dan penting melockdown manusia saat ini penting supaya nggak melebar nih virus. Ya. Tapi tolong selama di lockdown juga kan mereka bayar pajak. Kalian juga mengambil keuntungan dari bumi di mana rakyat berada. Kembalikan ke mereka. Jangan dimakan sendiri, hati-hati. Itulah nanti yang bakal menjadi penyakit dalam badan kalian. Sudah korupsi, bakhil, kata malaikat aja. Allahumma a'ti mumsikan talafan.
Duhai Tuhan kami, kata malaikat, ya, hilangkan rezeki bagi hamba-hambamu yang pelit. Lihat, suruh hilangkan keburukan tersebut. Masya Allah. Dan yang keenam, ada perintah berbuat baik kepada kaum papa. Ya, kalau ini sih memang Rasul sendiri yang bersabda, mengabarkan kepada manusia tentang riwayat ini. Dalam Sahih Bukhari ada itu. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Bukankah kalian tertolong dan diberikan rezeki oleh Allah, ya, karena doa orang lemah di antara kalian. Bidu'afaikum. Hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Kalian mendapat pertolongan, mendapat rezeki karena orang lemah di antara kalian. Ayo dong. Ya, ini rakyat lagi lemah. Ya, para pemimpin dengerin nih. Ya, terserah deh mau dianggap kayak gimana. Dengerin nih, insya Allah manfaat buat saya dan buat yang mendengarkan. Ini rakyat lagi terzolimi dan menderita. Doa mereka mustajab. Kalau mereka dibantu, ditolong, lockdown mereka, tapi cukupi mereka. Nggak apa-apa negeri rugi buat rakyat, nggak apa-apa. Nanti berkah juga datang melalui rakyat. Doa mereka itu mendatangkan rezeki. Doa mereka itu akan memuliakan kalian. Wallahi, tidak ada keburukan sama sekali. Ayo dong, jangan sampai terbuang waktu begitu saja. Masya Allah. Ya. Nanti kalau sudah beres semua, badai telah berlalu, kumpulin duit. Kita tabung umroh, tabung korban, kita berangkat bareng nanti insya Allah. Ya, bersama Abu Aziz Travel nanti insya Allah, ya. Kita yang bimbing langsung. Ya, kita bikin kajian di Mekah Madinah nanti. Kenapa mesti umroh haji, Ustaz? Ya. Karena Nabi mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dhunub kama yanfil kirkhabatal hadid. Kata Nabi, sandingkanlah antara ibadah haji dan umrah, karena keduanya menjauhkan dari kefakiran dan menghapus dosa-dosa sebagaimana gerinda yang menghilangkan karat pada besi. Begitu bahasanya. Masya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan setelah nanti selesai lockdown, dan kita doakan, kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini sebelum Ramadan tuntas yang namanya COVID-19 ini, corona, dan mudah-mudahan haji juga nggak terhalang dengan virus ini, ya, dan kita dimudahkan buat beribadah nanti insya Allah. Kemudahan bakal banyak datang dalam kehidupan kita insya Allah, ya. Masya Allah. Intinya solusi dalam Islam itu menawarkan dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi, dan tidak ada kebaikan kecuali dikembalikan kepada Allah. Jamaah Allah muliakan, fafiru ilallah, kembalilah ke jalan Allah, ya. Masya Allah. Semoga manfaat yang disampaikan insya Allah. Jamaah Allah muliakan, kita bisa berdialog tanya jawab, ya. Silakan yang mau ditanyakan, baik di Al-Azifi Channel, ya, atau mungkin di nomor telepon yang telah ditulis pada iklan flyernya, atau di di usb.bawajid di Instagram pun silakan. Wallahu a'lam. Silakan, fadhil. Nah. Bismillah. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi Ustaz dan seluruh kaum muslimin dimanapun. Wa iyyakum insyaallah. Afwan Ustaz, ana mohon izin bertanya. Beberapa bulan yang lalu hingga sekarang sedang dalam proses ta'aruf dan rencananya akan melaksanakan khutbah. Iya. Namun qadarullah negeri kita sekarang sedang dilanda musibah. Iya. Jadi ana mengurungkan niat untuk khutbah. Yang ingin ana tanyakan, apakah kejadian ini juga termasuk jawaban dari istikharah yang selama ini ana lakukan? Mohon jawaban dan solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Akhi, khutbah itu nggak terhalang sama corona. Yang dihalangkan cuma ngundang orang buat kumpul-kumpul ketika acara nikah. Kan nikahnya bisa online. Nikah jangan ditunda, ente. Oh sayang, lawang nikmat kok ditunda, ya. Takutnya kena fitnah huruf 2 huruf sama o sayang. Harusnya enggak. Ya, yang dilarang cuma ngundang orang kumpul-kumpul beresiko penyebaran virus. Kalau sudah cocok khitbah, datang ke calon mertua, ya. Ya ini harus tahu, kitanya yang harus tahu, jangan sampai kita nggak tahu, ya. Jadi kitanya yang mesti mengerti bahwa ini sedang live, Kang, ya. Nanti Masya Allah, mudah-mudahan manfaat insya Allah, ya. Jadi intinya sih
harus diketahui ya, jamaah yang Allah muliakan dimanapun berada, kalau yang namanya kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan. Al jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Jadi kalau yang namanya nikah, tolong pengen dapat balasan yang baik, ya percepat. Istito'ah loh, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Yang sudah mampu menikah itu lebih baik. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda punya warung di asrama kantin. Tempat tersebut banyak sekali aurat yang terlihat karena memang kebetulan asrama perempuan dan kebanyakan adalah non muslim. Iya. Apakah Anda boleh berjualan tempat seperti itu, Ustaz? Mohon solusi. Wallahu a'lam bishawab, akhi. Kita nggak bisa menghindari fitnah aurat di negeri kita yang masyarakatnya heterogen, ya. Sehingga ada istilah godul basor. Godul basor jaga pandangan. Innamal a'malu biniat, antum datang niatnya lurusin, pengen cari nafkah. Adapun nanti orang kafir belanja nggak menutup aurat, ya, buka nggak pakai kerudung, ya memang orang kafir. Antum beristighfar saja, luruskan niat. Saran ana sih, kalau memang banyak perempuan yang bakal beli, ya cari pegawai perempuan di sana. Nah, biar perempuan sama perempuan, ya. Kalau kira-kira antum takut jadi fitnah, pandangan antum nggak bisa terjaga, ahsan tuh menghindar. Wallahu a'lam. Tapi jangan menghentikan usaha, ya. Nah. Ustaz, bagaimana agar istiqomah beribadah dan menuntut ilmu setiap hari? Kadang rasa malas menghampiri, apalagi saat seperti sekarang ini, Ustaz. Mohon solusi. Akhi, itu iman lagi turun tuh, ya. Kalau iman turun kayak begini, ya, jangan berhenti beramal soleh. Amal soleh yang paling gampang saat sekarang istighfar, bertobat sama Allah, ya. Ikutin sunnah Rasul, banyak bersedekah. Nah, tunggu tayangan-tayangan live streaming ustaz-ustaz sunnah yang mempertontonkan dakwah yang baik. Save nih, subscribe-nya Al-Azibi Channel. Ikuti usb.bawazir di Instagram. Mudah-mudahan banyak ilmu masukan. Ini menstabilkan iman. Karena kalau iman sudah stabil, kita nggak akan pernah malas dalam berbuat baik. Apalagi yang namanya ibadah, ya. Harus semangat. Udah di depan kita maut, penyebabnya jelas, penyakit, virus di mana-mana. Masih malas ibadah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Aneh. Lubang kubur depan mata masih bermaksiat. Bahkan di atas kuburan pada dangdutan. Kan Masya Allah, ya. Ya kini aki-aki pada pejabat negara. Udah pada tua masih korupsi. Dia jual negara. La haula wala quwata illa billah. Innalillah. Semoga semua diberikan hidayah insyaallah, ya. Pertanyaan dari IG, Ustaz. Bismillah, mana yang lebih utama bersedekah kepada instansi yang sedang tahap dalam pembangunan seperti Ponpes Sunnah, apa pada keluarga kita yang sendiri, Ustaz? Zawil kurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Kalau bersedekah itu kerabat dekat dulu, saudara dulu. Bersedekah itu jangan kayak orang yang ngelihat semut di seberang lautan nampak, gajah di perempatan nggak jelas, jangan. Keluarga dekat dulu, baru yang lainnya nanti. Mudah-mudahan dari yang dekat makin melebar, makin gampang rezeki kita ini insyaallah, ya. Allah. Nah. Ustaz, bagaimana jika suami anak harus kerja ke Jakarta, sedangkan di Jakarta sedang ada wabah? Tadi Ustaz bilang jika terjadi wabah kita tidak boleh masuk ke daerah wabah. Ayo, wallahu a'lam bishawab. Makanya ada peran pemerintah kalau sudah begini. Ini contohnya nih. Ada orang yang harus kerja tiap hari mengais rezeki kayak burung yang terbang pagi pulang sore. Sekarang disuruh lockdown. Mereka kerja apa coba? Kan kalau udah begini harusnya kan koruptor pada tobat. Uang yang dikorupsi balikin ke rakyat harusnya. Atau pemerintah siap berkorban buat rakyat, bukan cuma jadi benalu yang hidup di pundak rakyat. Nah, kalau memang kenyataannya begini gimana, Ustaz? Bertakwalah semampunya. Ya. Berhati-hatilah kalau memang harus keluar Jakarta dengan kondisi yang baik. Selama nggak melanggar aturan main pemerintah. Sisanya bersabar. Ya, atau mungkin kita bisa bertahan di rumah, bercocok tanam, atau memelihara sesuatu yang memang kita mulai berhitung tentang kehidupan kita besok, besok, dan besok. Apa yang kita makan besok kita cari. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ana doakan semoga ada solusi buat kalian insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Soal riba, Ustaz. Iya. Anak punya hutang riba dan otomatis ikut asuransi. Jadi suatu anak meninggal, hutang anak sudah lunas karena ditanggung asuransi. Apakah anak dosa dan gimana dengan keluarga anak? Dosa kan? Iya. Makanya kalau bisa sudah ahsan letakkan uang Anda di banda berbentuk emas, tanah, atau yang harganya bakal meningkat. Di asuransi konvensional, uang Anda itu diputarkan sama orang-orang kafir untuk usaha yang haram. Kalian cuma dijanjikan untuk bisa punya jaminan kalau meninggal.
Sementara kita nggak pernah tahu kapan kita meninggal kan, tapi keuntungan buat mereka sudah pasti. Udahlah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong dengan mereka dengan hal yang diharamkan. Ambil uang kalian, alokasikan ke tanah, beli emas, tidak akan pernah kurang harganya. Wallahu a'lam. Nah, Ustadz, apakah kita bisa sholat di masjid tapi di lingkungan di tempat anak masih aman dari wabah? ya. Iya, perlu dipahami bahwa pengharaman sholat di masjid itu bukan mengharamkan masjid untuk sholat. Berkumpulnya manusia yang tidak saling mengenal dan tidak tahu kondisi kebersihannya di masjid tersebut. Akhirnya resikonya terjadi penularan. Masjidnya sih nggak ada masalah orangnya. Makanya kalau di sebuah tempat masih bisa terjaga kondisi kebersihannya, ada alat yang canggih buat menghilangkan virus ketika masuk masjid, malis hukum asalnya sholat adalah di masjid. Masjid selalu terbuka buat yang baik-baik insyaallah ya. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, apakah saya berdosa melarang anak saya sholat di masjid karena di Cianjur di kampung saya masih tetap mengadakan sholat di masjid? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau memang kamu melihat bahwa mudaratnya besar kalau ke masjid, karena banyak masyarakat yang awam tetap kumpul di masjid, ya, ahsan kamu hindari, la darar wala dirar, ya. Karena kita sedang menegakkan perintah Nabi untuk tidak mendatangkan bahaya atau menjadi penyebab tertularnya bahaya. La darar wala dirar. Jadi kamu tidak salah. Kamu lihat saja, kalau mereka awam tetap kumpul nggak mengindahkan perintah, ahsan menghindar. Wallahu a'lam. Nah. Ustadz, mohon nasihati anak yang belum mampu menghilangkan marah, kesal, dan dendam atas perselingkuhan suami yang sudah 3 kali dilakukan. Yang terakhir malah mendatangkan mudarat karena ibu mertua ipar memutus silaturahmi, tidak mau disambung karena anak menceritakan perselingkuhan tersebut. Tolong nasihat dan saran Ustadz, anak telah melakukan keluarga suami dan suami mendukung perbuatan keluarga. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Saya nggak pernah tahu kalau kondisi rumah tangga begini, karena sepihak yang bicara. Saya nggak tahu penyebab kenapa suami berselingkuh dan lainnya. Intinya kalau memang sudah nggak sanggup berumah tangga mendatangkan mudarat, suami bermaksiat, istri juga curiga dan lain sebagainya, ahsan datang ke panitera, ke KUA, minta nasihat. Masih sanggup terus, enggak, cerai, ahsan sudah. Perempuan mau yang namanya mengembalikan mahar, atau lelaki mau menceraikan, bisa hulu, bisa mentalak. Jadi jangan banyak berkeluh kesah. Kalau rumah tangga sudah nggak mendatangkan kebaikan, ya Allah, yang mau nikah masih banyak, orang soleh masih ngantri, ngapain megang orang nggak jelas? Ini rumah tangga mau ke surga, bukan mau ke mall, ya, udah lockdown mall. Cari suami yang takut dengan maksiat. Atau kalau dia mau menikah, nikah, jangan bermaksiat. Tapi kalau sudah dia menikah dengan cara yang betul, dengan orang yang betul, jangan dibilang tuh perempuan pelakor atau si lakinya ini selingkuh, jangan. Nabi juga menikah dengan para istrinya. Kita tahu dengan Maryam Kipti, dengan Zainab. Bahkan ketika nikah dengan Zainab, Aisyah pencemburu pun paling tersenyum lebar. Gak ada orang bilang Zainab itu pelakor. Waktu Nabi nikah sama Aisyah, Nabi punya istri siapa namanya? Saudah. Gak dibilang Aisyah pelakor, ya. Artinya kalau memang dia menikah dengan yang baik silakan. Tapi kalau dia selingkuh dengan orang yang berbuat dosa dan maksiat, ada yang menasihati. Takutnya malah membawa penyakit ke rumah. Kita sibuk hindarin penyakit, virus datang ke rumah, cuci tangan, mandi pakai sabun, suami bawa penyakit. Ngapain dipusingin? Ya, sayang lubang kubur depan mata mempertahankan yang nggak jelas. Semoga semua dikasih hidayah insyaallah, ya. Udah jangan dibikin pusing. Jadi gampangin aja. Karena sesuatu yang memang sudah ada solusinya dalam agama, baik tadi yang dikatakan mengembalikan mahar, khulu atau talak, sudah diajarkan sama Islam, lakukan. Ya, mudah-mudahan sehingga terjadi perpisahan, ya, keduanya diberikan kelanggengan dalam rumah tangga insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Pertanyaan masih seputar keluarga, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, anak ingin mencarikan lingkungan yang baik untuk anak dan istri. Ya. Tapi istri anak tidak mau pindah dari rumah orang tuanya. Istri anak bilang jangan jauhkan dia dengan orang tua. Mohon sarannya Ustaz, anak harus seperti apa karena istri anak lebih mendengarkan orang tua.
Hei suami, ente tuh yang ngatur rumah tangga. Jadi singa yang siap mengatur rumah tangganya. Jangan jadi anak kucing, meong, meong. Konsekuensi nikah itu menyiapkan fasilitas buat perempuan yang kita nikahi. Ya, ada dua keluarga, keluarga mertua, keluarga Anda. Jangan digabungkan. Tegas, saya pengen nikah sama kamu, ya, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kamu harus melakukan kebaikan, mencontoh apa yang kuperintahkan dan menuruti apa yang kuinginkan. Tegas. Jadi kalau memang begini ya nggak bisa ada dualisme pendidikan atau kepemimpinan. Ya, yang wajib dipatuhi oleh seorang istri ya suami, bukan orang tuanya. Tapi kalau memang alasan dia kuat pengen di orang tua, ya silakan juga. Kamu belum bisa memfasilitasi atau apa di luar ya. Tapi kalau memang bisa harus tegas. Nanti hari libur, di waktu-waktu yang libur tiap pekan atau tiap bulan, bawa istri dan anak-anaknya menemui keluarganya. Jelaskan sama si istri bahwa pernikahan itu bukan memutus silaturahmi. Ya. Jadi jangan atur suami. Suami kalau diatur sama istri dalam rumah tangga, ya, apalagi keputusan di tangan istri, suaminya takut nggak tegas. Lan yasluh li rajul idza amaratu imra'ah, kata Nabi. Tidak akan pernah terselesaikan rumah tangga seorang suami kalau perempuan yang ngatur. Minta tolong diaturin. Cuma keputusan di tangan suami itu yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Tadi pertanyaan dari Ustaz. Ya. Ustaz, apakah bayi baru lahir tidak harus diajarkan atau orang tua belum paham dan menyuruh diajarkan? Apa solusinya, Ustaz? Ya itu sih masalah fikih ya. Jelaskan saja bahwa azan sejak awal perintah tuh buat sholat. Hayya 'alas sholat, yang dengar mari kita sholat. Kalau bayi di azan hayya 'alas sholat, dia nyaut lagi nyok, nggak kabur semua. Jadi jelaskan azan buat sholat, dan bayi itu belum ada perintah sholat. Tapi kalau bayi dengar azan boleh gak boleh. Yang penting itu azan buat manggil sholat, bukan buat ngajarin bayi. Bukan mayit yang diajarin, bukan khalas. Cukup contoh Rasul sebagai contoh yang terbaik. Jelaskan. Kalau orang lahir itu diperintahnya tahnik, itu yang pertama. Ditahnik, dikasih apa madu, dikasih kunyahan kurma. Masya Allah. Ya. Betul-betul untuk bisa menegakkan syariat. Nanti di hari ke-7 cukur rambutnya, berikan nama, potongkan hewan. Wallahu a'lam bishawab. Naam ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Taib. Benarkah wabah COVID-19 ini bagian dari jundu min jundillah dari Rara Saudi Arabia? Allahu a'lam bishawab ya. Kalau dibilang tentara Allah mungkin saja ya. Karena Allah tidak turunkan bala dan azab kecuali untuk mengalahkan orang-orang yang sombong, agar mereka tahu bahwa Allah itu mampu untuk mengalahkan mereka. Nggak perlu orang yang turun, cukup ukuran virus yang tidak nampak. Kalau dulu Raja Namrud itu lebih hebat dari kalian bicara maksiat, laler gedean dikit ya tuh. Kalau kalian nggak ada ujung kukunya, COVID-19 cukup nggak perlu kelihatan kocar-kacir kalian. Ya, yang uangnya triliunan, yang korupsinya nggak terbilang angkanya, lihat lockdown semua, nggak ada fungsinya. Peluru kalian nggak bisa nembak, uang kalian nggak bisa nyogok sudah, rumah kalian nggak bisa melindungi kalian, lihat. Ya, bahkan six pack, nge-gym, body language, senam, macam-macam deh, nggak membuat kalian nggak terkena yang namanya COVID-19 ini. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat dengan tobat yang paling baik ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan. Kita lanjut nanti Pak.